Jelang lawan timnas Indonesia, Filipina ajak supporter penuhi stadion untuk teror pasukan Sintayong. Optimis menang. Statistik impresif Sintayong saat jumpa timnas Filipina. Optimis menang. Statistik impresif Sintayong saat jumpa timnas Filipina. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melawan Filipina di matchday kedua grup F Selasa besok. Laga itu akan menjadi laga kedua bagi Sintayong untuk menghadapi tim berjuluk The Ascals tersebut. Pada pertemuan perdananya dengan Filipina, Sintayong sukses membawa timnas Indonesia menang 2-1 di fase grup Piala AFF pada Januari 2023 lalu. Lantas apakah ini menjadi sinyal positif bagi Coach Sin bisa membawa timnas Indonesia menang lagi atas Filipina? Tentunya Sintayong mau agar Garuda menang demi meraih 3 poin perdana di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baiknya, Sintayong ternyata juga pernah beberapa kali menang telak atas The Ascals di kompetisi kelompok umur. Seperti Sintayong pernah membawa timnas U19 menang 5-1 atas Filipina di Piala AFF U19 2022. Lalu di Sintayong juga membawa timnas Indonesia U23 menang 4-0 atas Filipina saat di fase grup SEA Games 2022 Kamboja. Dari dua laga timnas kelompok umur itu membuktikan Sintayong mampu menghancurkan Filipina. Bocoran kelemahan Filipina untuk timnas Indonesia kelewatan kalau tidak menang besar. Pada pertandingan sebelumnya di Stadion Rizal Memorial Filipina, The Ascals harus mengakui keunggulan Vietnam di hadapan 10.000 penonton setianya. Meskipun atmosfer stadion menggema, Filipina tidak mampu menahan serangan dari Vietnam. Dari pertandingan tersebut terungkap setidaknya dua kelemahan krusial yang dapat dieksplorasi oleh timnas Indonesia. Pertama, pertahanan sayap Filipina terbukti rentan terutama saat diserang habis-habisan oleh Vietnam di babak pertama. Meski demikian, Filipina gagal mengadaptasi strateginya di babak kedua. Gol-gol Vietnam yang menghujani gawang Filipina bermula dari penetrasi di sisi sayap. Umpan-umpan panjang Vietnam berhasil mengecoh pertahanan Filipina yang kesulitan mengantisipasinya. Kelemahan kedua yang tak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antara lini pertahanan dan gelandang bertahan Filipina. Dampak buruk dari kurangnya koordinasi terasa ketika beberapa kali terjadi kesalahan yang berujung pada gol lawan. Meskipun banyak pemain Filipina yang bermain di luar negeri, dampak positifnya belum sepenuhnya terlihat bagi skuad. Kekurangan yang terlihat pada pertandingan pertama itu harus dimanfaatkan betul oleh anak asuh Sintayong demi mendapatkan kemenangan. Jelang lawan timnas Indonesia, Filipina ajak supporter penuhi stadion untuk teror pasukan Sintayong. Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF mengajak para supporter Filipina untuk memenuhi Stadion Rizal Memorial ketika kedua timnasnya bentrok dengan Indonesia Selasa besok. PFF mau pasukan Sintayong merasa terteror dengan kehadiran ribuan penggemar timnas Filipina. PFF pun ingin dukungan lebih masif ketimbang saat berhadapan dengan timnas Vietnam. Mari kita lakukan semuanya lagi, kali ini dengan lebih banyak kegelisahan dan pengalaman penggemar yang lebih baik, tulis Facebook resmi PFF. Ajakan ini pun ditanggapi dengan antusias oleh para penggemar timnas Filipina. Mereka menegaskan siap mengawal The Ascals untuk meraih kemenangan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Untuk semua penggemar dan pendukung, ayo, tugas kami adalah meningkatkan semangat tim kami. Mari kita bersorak mereka untuk kemenangan, kata seorang penggemar di kolom komentar unggahan itu. Sebelumnya 10.000 penggemar telah memenuhi kapasitas 12.873 kursi Rizal Memorial Stadium. Momen itu terjadi saat timnas Filipina bersua dengan Vietnam pada Kamis 16 November 2023 lalu. Janji bakal kawal pertahanan timnas dengan baik, Rizky Ridho optimis bisa kalahkan Filipina. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina di Rizal Memorial Stadium Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini sekaligus menjadi laga tandang kedua bagi skuad Garuda. Tentu saja timnas Indonesia bertekad bangkit di laga kontra Filipina usai kalah telak di markas Irak. Rizky Ridho pun menyampaikan para pemain menaruh fokus penuh pada laga ini.
Sekarang kami harus fokus pada laga selanjutnya melawan Filipina, kata Rizky Ridho dikutip dari situs resmi Persija. Ridho menegaskan dia dan para pemain lainnya siap memberikan performa terbaiknya. Itu semua tak lepas dari target mereka yakni mencuri kemenangan di kandang Filipina. Insya Allah kami semua akan berusaha memberikan yang terbaik dan bisa mendapatkan hasil yang positif, ujar Ridho. Kendati harus bermain tandang, timnas Indonesia tetap lebih diunggulkan ketimbang The Azkals. Pada pertemuan terakhir, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 2-1, yang mana laga tersebut tersaji di Rizal Memorial Stadium. Siap tempur. Semua pemain timnas Indonesia fokus menang berapapun skornya versus Filipina. Laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina Selasa besok akan menjadi partai hidup mati bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Indonesia harus bisa meraup poin penuh di laga tersebut demi menjaga asa lolos ke putaran 3 kualifikasi. Coach Shin Tae-yong pun mengatakan dalam keterangannya, ia akan menerapkan skema menyerang di pertandingan besok. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang agar kita memenangkan pertandingan nanti, ujar Shin Tae-yong dari laman resmi PSSI. Dengan itu kemungkinan Shin Tae-yong akan merombak skuad timnya di laga versus Filipina. Dengan skema ofensif, kemungkinan akan memakai formasi 4-3-3. Dengan mengandalkan pressing tinggi pemain depan dan juga bisa menerapkan skema serangan balik cepat dengan formasi tersebut. Ada kabar buruk untuk timnas Indonesia, salah satu mesin gol Shin Tae-yong kemungkinan absen. Timnas Indonesia dihadapkan pada kendala menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Filipina. Salah satu pemain kunci, Dimas Derajat, dipastikan absen setelah mengalami cedera pada laga pertama grup F melawan timnas Irak. Pada pertandingan tersebut, Dimas Derajat yang tampil sebagai starter terpaksa ditarik keluar pada menit ke-39 setelah mengalami cedera. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cederanya, pihak medis telah melakukan pemeriksaan menggunakan metode MRI minggu kemarin. Absennya Dimas Derajat tidak membuat pelatih Shin Tae-yong terlalu khawatir. Pasalnya, skuad Garuda masih memiliki opsi lain di lini depan. Shin Tae-yong membawa 4 striker lainnya, yakni Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta yang siap mengisi posisi tersebut. Meski begitu, tantangan besar menanti timnas Indonesia saat mereka bersiap menghadapi tuan rumah Filipina. Keberhasilan timnas Indonesia meraih kemenangan menjadi krusial untuk menjaga peluang mereka di grup F, terutama setelah terdampar di dasar klasemen sementara dengan nihil poin dari 1 pertandingan.